Dalam demokrasi, pimpinan politik, partai politik, pembuat kebijakan itu semua dipilih oleh rakyat. Asumsinya yang terpilih adalah yang terbaik menurut rakyat yang menjadi pemilihnya, gitu kan. Nah, namanya terbaik itu berarti apa biasanya? Kita membandingkan dari pilihan-pilihan yang ada, kemudian kita memilih satu yang paling baik dari yang ada. Hari ini kita mau bicara tentang benar nggak sih asumsi itu? Benar nggak bahwa masyarakat kita memilih pilihan politik yang terbaik dari apa yang ada gitu ya? Atau nggak begitu? Nah, itu mau kita lihat terutama secara spesifik adalah dalam konteks partai politik. Apakah masyarakat kita tahu partai yang mereka pilih, seberapa tahu, dan benar nggak mereka memilih itu karena memang partai tersebut mereka anggap sebagai pilihan yang terbaik. Di Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, aku dulu zaman kuliah belajar tentang demokrasi, kayaknya ini menjadi suatu pilihan sistem yang terbaik karena bagus dong nih ada kompetisi ide, ada kompetisi pilihan di sana dan kita bisa milih nih pilihan yang terbaik gitu. Jadi asumsi dasarnya seperti itu ya biasanya namanya sistem demokrasi. Nah tapi kadang-kadang aku penasaran juga secara realitasnya, empirisnya benar nggak sih seperti itu? Gitu? Benar nggak sih bahwa sistem demokrasi itu berjalan sebagaimana yang dikonsepkan gitu, bahwa masyarakat kita cukup literate, cukup tahu pilihan-pilihan yang ada, kemudian memang melakukan perbandingan antar ide-ide yang ada dan memilih yang terbaik. Nah, kayaknya kita bisa bahas ya hari ini data-data lapangannya seperti apa. Terima kasih Kania, boleh. Itu ide dasar ya, seperti dikatakan tadi dalam demokrasi, dan kebetulan saya baru punya data baru banget ya. Bulan apa tuh ini ya? Bulan ini, baru selesai minggu ini datanya. Ya, ini kita sekalian rilis gitu ya. Iya. Sekalian rilis kan ya. Pertanyaan tadi, sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Kania tadi, karena orang memilih partai politik karena sebuah partai politik yang dipilihnya itu mungkin menawarkan sesuatu yang menarik bagi pemilih, yang cocok dengan kepentingan pemilih itu sendiri, misalnya gitu ya. Apakah biasanya itu ide disederhanakan itu disebut sebagai platform partai biasanya gitu ya. Misalnya saya memilih katakanlah PKS misalnya, karena saya melihat misalnya PKS menurut saya memperjuangkan aspirasi saya yang menghendaki agar politik Indonesia itu punya warna Islam, sebut begitu. Itu kan pas orang lain tidak setuju dengan saya, itu soal yang lain. Tapi minimal ketika saya memilih PKS itu ada dasarnya, ada ide yang menjadi dasar saya untuk memilih PKS gitu. Apakah demikian dalam pemilih kita kan gitu? Atau yang lain misalnya saya memilih Golkar misalnya karena Golkar punya record yang panjang, yang pro pembangunan sebut begitu, untuk membangun pembangunan ekonomi dan seterusnya semacam itu. Saya percaya sama Golkar bisa memperjuangkan aspirasi saya untuk pembangunan ekonomi misalnya. Jadi itu platform. Jadi bagaimana saya melihat partai politik. Tapi saya melihat partai politik juga sangat tergantung bagaimana partai politik mensosialisasikan dirinya gitu ya. Partai saya ini A, partai saya ini B, dan seterusnya kayak begitu. Kata elit atau elit partai politik atau partai politik itu sendiri kepada pemilih. Jadi harus kan ada kampanye, ada sosialisasi. Yang disosialisasikan sebenarnya apa? Nah, di dalam survei yang kita lakukan pada awal bulan November ini kan ya, 2 minggu dari awal November sampai pertengahan November, masih hangat data ini. Saya punya pertanyaan dan ini tidak pernah di dalam survei-survei sebelumnya. Simply saya ingin tahu aja sebenarnya seberapa dalam pengetahuan pemilih tentang partai politik gitu ya. Apakah mereka itu memilih karena alasan platform seperti tadi atau tidak, kira-kira begitu. Nah, untuk mengetahui itu dimulai saya dengan pertanyaan apakah mereka tahu partai politik yang bersaing
Setidak-tidaknya ada 9 partai politik yang menjadi wakil rakyat di DPR, ya kan? Ada 9. Nah, harapannya adalah minimal separuhnya mereka tahu, gitu ya. Yeah. Jadi 200 juta lebih pemilih kita itu tahu minimal 5 partai, sehingga bisa dari membandingkan. 9, ya? Nah, dari 9 itu, setidaknya separuhnya, katakan 5. Sehingga kalau mereka tahu 5, minimal mereka bisa membandingkan antara satu partai dan partai yang lain. Seperti Kania bilang tadi, saya akan memilih yang terbaik, gitu ya. Memilih yang terbaik kan soal perbandingan. Satu partai dengan partai yang lain. Betul. Nah, di dalam pertanyaan terbuka, ini top of mind, kita tanya, tolong sebutkan partai politik yang ada di Indonesia. Oke. Dia nyebut misalnya PDI Perjuangan, dia nyebut misalnya Golkar. Oke, apalagi, dan seterusnya seperti itu. Yang bisa mayoritas menyebut partai, itu yang bisa disebut hanya PDI Perjuangan sama Golkar. Oleh mayoritas pemilih Indonesia. Ya. Jadi hanya 2 yang melekat di kepala pemilih Indonesia. Hanya Golkar dan PDI Perjuangan. Pertama PDI Perjuangan, kedua Golkar. Ya. Yang lainnya, partai-partai yang lain, yang 7 partai yang lainnya, itu tidak disebut oleh mayoritas pemilih Indonesia. This is very simple, gitu. Sederhana sekali. Untuk menyebut nama partai pun itu terbatas sekali kemampuan pemilih kita. Artinya apa? Kalau dilihat dari sisi elit, berarti elit partai atau partai itu sendiri tidak berhasil menjangkau pemilih untuk hal yang sederhana. Tidak usahlah kita bicara tentang platform ya kan? Yang tadi saya bilang itu agak berat, kita terlalu demanding mungkin ya. Oke, kita mulai dari yang sederhana aja. Coba sebut deh partai yang ada di Indonesia, nama partainya, gitu ya. Bilang ada yang nyebut 75% PDI Perjuangan, gitu ya. Ada 75% dari pemilih. Lumayan, Golkar 69, dekat. Kemudian berikutnya Demokrat 47 dan ke bawah. Nah, misalnya yang menarik di sini PKS gitu ya, yang ada di DPR itu hanya 30. PKS ini partai yang udah cukup lama dari 2004 ya sampai sekarang dan selalu hadir di DPR. Mungkin karena dalam tanda kutip dia lebih eksklusif. Sasaran target sosialisasinya itu tuh eksklusif. Tidak menjangkau secara nasional. Buktinya adalah walaupun dia punya kursi DPR 30%, tapi mungkin efektif ya dari 30% itu. Jadi tapi secara umum itu tidak memadai semua partai-partai ini untuk mengatakan bahwa mereka mewakili rakyat Indonesia. Tahu pun tidak gitu ya. Mayoritas pemilih di Indonesia gitu ya. Tidak tahu umumnya partai politik, hanya 2 yang diketahui oleh mayoritas pemilih Indonesia. Itu pertama kan ya. Kemudian kita dalami ya lebih jauh. Kalau saya sebut 3 partai yang terbesar lah ya. Seberapa jauh mereka tahu ketika disebut partai besar itu misalnya PDI Perjuangan. Apa sih yang ada di pikiran mereka tentang PDI Perjuangan? Kira-kira begitu ya? Ya, jadi apakah tahu namanya doang? Namanya atau doang, apa gitu ya? Apa gitu ya dari PDIP ini? Nah, misalnya kita sebut PDIP di sini. Ketika disebut PDIP kita tanya, apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda ngomong PDIP? Pertama yang muncul adalah Ibu Megawati. Sebanyak 19%. Ya. Kedua, gambar banteng. Itu yang muncul di pemilih. Pemilih yang tadi sekitar 75% itu. Berikutnya adalah Presiden Joko Widodo. Gitu ya. Itu yang ketiga itu pun cuma 4,5%. Kemudian warna merah. Gitu ya. Kemudian Soekarno. Jadi untuk kasus PDIP yang ada itu adalah sesuatu yang tidak bermakna, yang kabur gitu ya. Warna merah, sebutlah itu, warna merah kan simbol bagi PDI Perjuangan mungkin, tapi kan bisa simbol dari partai yang lain atau sesuatu yang lain lagi gitu, tidak spesifik. Satu. Kedua misalnya gambar banteng, ya itu juga simbol, tapi itu yang melekat pada masyarakat, bukan idenya. Misalnya kan kita tahu sering elit PDI Perjuangan bicara tentang ini partai wong cilik. Mana itu wong cilik di sini? Nggak signifikan, nggak kelihatan, nggak menonjol. Yang menonjol Ibu Mega, ketutup itu yang namanya wong cilik. Kalah sama gambar banteng yang namanya wong cilik. Wong cilik kan bunyi gitu loh. Dia memberikan aspirasi rakyat kecil, kira-kira kan begitu. Jadi itu berhubungan dengan platform.
Tapi yang muncul di sini adalah orang dengan simbol-simbol yang sangat kabur maknanya, kira-kira kayak gitu. Yaitu banteng, kedua warna merah. Di situ orangnya adalah Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan Bung Karno di situ ada disebut. Itu lumayan. Puan Maharani juga. Iya, Puan Maharani juga. Itu agak lumayan lah nyebut orang minimal gitu kan. Walaupun tidak begitu jelas sebetulnya. Tapi dia menyebut orang. Tapi kalau menyebut di situ gambar banteng, apa artinya gitu loh, gambar banteng itu gitu ya. Jadi tidak membunyikan, apalagi dalam bentuk ide atau gagasan tertentu tentang partai politik. Itu contoh PDIP ya. Jadi seperti itulah ketika ditanya, sebut partai yang Anda tahu apa? PDI Perjuangan. Nah, kalau Anda nyebut PDI Perjuangan, apa yang Anda ingat atau yang terpikir oleh Anda sendiri tentang PDI Perjuangan? Kira-kira yang keluar adalah nama orang dengan simbol-simbol yang kabur pengertiannya secara umum, tidak spesifik. Itu untuk PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat yang kedua, yang besar kedua dalam partai kita, itu adalah Gerindra, Prabowo gitu ya. Dengan gambar burung gitu ya. Gambar partai itu maksudnya. Jadi itu yang diingat, bukan sama yang lain. Ya sebenarnya sama PDIP ya. Sama dengan PDIP. Jadi tokoh yang melekat di kepala orang itu pimpinannya, tokohnya itu satu, dan kemudian simbol. Ya. Gitu. Bukan pesannya, bukan isunya, bukan platformnya, apalagi ideologinya, kira-kira kayak begitu. Itu tidak ada di dua partai besar ini. Kemudian kita lihat lagi satu partai Golkar gitu ya. Benar-benar Golkar ini orang pun kurang gitu ya. Yang muncul pertama-tama adalah gambar pohon beringin. Nah, sama juga dengan PDIP tadi ya. Ya, tapi menariknya tokohnya nggak paling atas ya. Enggak. Tadi kan PDIP sama Gerindra kan lumayan paling atas. Manusia gitu ya. Iya, bukan pohon. Gitu. Kalau ini Golkar yang muncul pertama itu adalah gambar pohon beringin, kedua warna kuning. Nah, baru ketiga Pak Harto, gitu ya. Setelah Pak Harto di situ Erlangga Hartarto 2,3. Tapi kalah oleh pohon beringin dan oleh warna kuning, gitu ya. Itu jadi bagaimana kita memahaminya gitu ya, kesadaran publik gitu ya, bagaimana publik mengetahui partai politik, segitulah kira-kira pengetahuan yang kuat melekat pada pemilih kita. Nah, menurut saya ini adalah tentu saja sebagian ada soal literasi pemilih kita, tentang literasi politiknya. Kedua juga dari sisi supply informasi ya kan, dari partai politik. Ya. Partai politik betul-betul selama ini tuh apa yang mereka lakukan. Saya tidak mengerti gitu, bahwa mereka tidak tahu misalnya PDI Perjuangan ini memperjuangkan rakyat kecil. Sebut gitu loh, slogannya kan gitu loh minimal gitu ya. Golkar adalah pembangunan, misalnya kayak begitu. Prabowo misalnya nasionalisme, itu mengutamakan Indonesia first misalnya ya. Kayak di Amerika kan ada siapa namanya Donald Trump. American first gitu ya. Minimal misalnya lepas dari setuju dan tidak, minimal ada ide apa yang dilontarkan dan melekat pada pemilih kita gitu ya. Nah, dalam kasus-kasus ini kita tidak menemukan. Jadi kalau disimpulkan kan ya, gambaran pemilih tentang partai politik itu adalah pertama-tama misalnya kita di semua tadi saya tidak diuraikan semua, tapi ini kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah kalau disebut PKB apa Gus Dur, orang, ya. Gerindra Prabowo, PDIP Megawati, Golkar gambar pohon beringin, Nasdem Surya Paloh, PKS berbasis agama, P3 gambar Ka'bah, PAN Amin Rais, Demokrat SBY, gitu ya. Jadi yang ada itu adalah orang, itu pertama yang dominan adalah pimpinannya. Kedua adalah simbolnya, idenya nggak ada. Kecuali yang PKS ya. Kecuali yang PKS, gitu ya. Lepas dari Anda setuju dan tidak, cuma PKS pilihannya tadi kita lihat itu terbatas gitu loh. Mungkin karena segmennya tadi, dia membranding partainya itu terasosiasi cukup kuat dengan agama. Karena itu yang melekat di pemilih kita secara nasional dan itu jumlahnya juga tidak besar. Jadi memang sudah niche di situ gitu maksudnya. Iya. Sudah tersegmentasi gitu ya. Jadi itu tantangan dari PKS sudah punya platform yaitu berbasis agama. Cuma itu sejauh ini itu tersegmentasi, terbatas. Mungkin juga sosialisasinya juga terbatas tentang bahwa PKS itu
partai berbasis agama. Tapi saya melihat di elit PKS dia ada juga yang keberatan kalau disebut PKS itu partai berbasis agama gitu ya. Ada yang keberatan seperti itu. Dia ingin juga mengatakan bahwa PKS adalah partai kebangsaan juga, kira-kira begitu. Walaupun memberi tekanan pada pentingnya agama, tapi kan kemudian apa bedanya dengan nasionalis religius? Kan ada yang seperti itu. Nah, tapi PKS bagaimanapun di mata pemilih udah brandnya udah dapat, yaitu partai berbasis agama. Yang beda dengan partai yang lain. Kalau partai yang lain nyebut tokohnya, di situ tidak nyebut misalnya yang dominan itu Hidayat Nur Wahid misalnya, atau siapa gitu ya. Itu tidak muncul. Ada, tapi terlalu kecil kalah oleh berbasis agama tersebut. Itu kan ya. Jadi kita melihat bahwa hubungan antara pemilih dengan partai itu dasarnya kognitif dan idenya itu tidak ada. Yang ada adalah tokohnya dan kemudian simbolnya yang kabur pengertiannya menurut saya. Dan in a way itu mungkin juga menjelaskan seberapa sulitnya parpol keluar dari dinasti ya. Maksudnya karena dari dinasti. Iya, maksudnya jadi kenapa misalnya ada tokoh besar orang tua punya anak. Nah, akhirnya berikutnya ketumnya akan dari anaknya lagi, dari anaknya lagi misalnya gitu kan. Saya kira itu menjelaskan. Agak susah kan kalau misalnya dia bangun nama baru lagi, sedangkan yang top of mind-nya cuma nama gitu kan. Jadi gimana caranya ya mensosialisasikan orang lain gitu, tiba-tiba like a whole other person gitu kan. Betul. Akhirnya lebih bagus digantungkan pada nama yang sudah ada, yang sudah menjadi top of mind. Nah ini anaknya gitu. Ini keturunannya udah selesai. Gitu. Dinasti politik muncul dari situ. Iya, bisa salah satunya itu kan. Karena memang ternyata ya selama puluhan tahun ini asosiasi masyarakat ke partai cuma sebatas nama. Tokoh. Iya, namanya secara umum, betul. Iya, kayak gitu. Dan itu bisa kecuali Golkar ya. Itu menarik. Tapi kan tidak menarik juga ketika itu diasosiasikannya bukan dengan sebuah gagasan tertentu, tapi dengan pohon gitu kan. Jadi itu lebih ini lagi lebih dari perspektif saya lebih menantang lagi. Iya, betul. Apa yang harus dilakukan oleh partai politik kira-kira begitu. Jadi kita tidak bisa kalau dasar pengetahuan pemilih seperti ini kita tidak bisa menuntut lebih jauh kan ya gitu ya. Anda mengharap partai politik itu mewakili sebuah interest tertentu agak susah gitu dalam situasi seperti ini. Nah, jadi orang mengenalnya ya orang gitu ya, dan orang itu kan kita tahu bisa umurnya lebih pendek daripada institusi. Iya, betul. Ya. Institusi itu yang membentuk institusi itu biasanya ide. Ya kan, ide tertentu. Nah di sini ide itu tidak ada gitu ya. Jadi walaupun ada ADAR kan tentu saja semua partai gitu ya. Tapi masyarakat nggak kenal itu semua gitu ya. Iya sebenarnya in a way juga dengan mereka menyebutkan top of mind dan kedua, ketiga sampai mungkin 10 besarnya itu masih belum ada ide, itu juga mungkin ada kesalahan dari yang menjadi tokoh juga ya. Karena kan harusnya kalau misalnya masyarakat terekspos dengan si tokoh ini dan tokoh ini menyampaikan gagasan, mungkin gagasannya juga jadi nyampe kan, menjadi terekspos juga. Tapi the fact bahwa itu nggak keluar di dalam top of mind berarti selama ini kalau mereka berinteraksi dengan tokoh juga jadi pertanyaan, tokoh ini mensosialisasikan apa gitu nggak sih? Kayak maksudnya apa nih berarti yang dibicarakan kan ketika mereka tahu tokoh ini. Ya itu, jadi ya kok nggak masuk top of mind, sedangkan orangnya masuk gitu, tapi kok gagasannya berarti apa gitu yang disosialisasikan? Ini tantangan atau sejauh ini kalau saya kan guru kan ya, suruh nilai kan, nggak lulus semua buat saya gitu ya. D atau nggak lulus lah. Nggak lulus. Jadi, fail. Jadi nggak lulus buat saya. Karena apa? Karena secara normatif yang jadi dasar saya untuk menilai sebuah partai. Per definisi partai itu kan merepresentasikan, mewakili, perwakilan gitu loh. Dari rakyat apanya ya kepentingannya, bukan apa-apanya gitu loh. Nah, di situ kita tidak melihat sama sekali gitu bahwa partai itu dikenal mewakili aspirasi atau kepentingan dari pendukung atau pemilihnya. Saya melihat sejauh ini kita gagal gitu dalam membangun sistem kepartaian kita atau partai politik yang ada di tanah air selama 20
tahun lebih reformasi kita. Itu dia, udah puluhan tahun padahal, tapi ternyata. Jadi kalau begini keadaannya wajar aja orang menjadi apatis juga. Apatis terhadap partai, dan ada ataupun tidak partai tidak penting. Mau pemilu kayak enggak gitu ya. Kan begitu akhirnya. Ya make sense ya. Karena kayak loh, ini kita selama ini cuma tahu ini doang, tapi jalan aja ya bangsa ini. Hubungannya apa alasan yang mengikat mereka bahwa pemilu itu penting, gitu kan? Betul. Itu kan gagal. Pendidikan kita, pendidikan pemilih kita untuk memahami bahwa pemilu itu penting, itu tidak muncul, gitu ya. Nah, partainya pun sebagai aktor utama dalam pemilu itu juga tidak punya ikatan yang substantif dengan pemilih kita, seperti platform dan sebagainya kan ya. Mudah-mudahan sih kedepannya ada yang bergerak di sini ya dan membantu memperbaikinya. Tapi ini buat aku pribadi bahkan yang cukup mengikuti isu politik ini shocking news sih maksudnya. Persis. Saya pun tidak pernah mengulik ini dalam penelitian. Jadi Mas Saiful juga kaget pas dapat. Kaget sekali. Cuma saya ingin tahu gitu, betul nggak sih masyarakat itu punya ikatan ideal, ide atau gagasan atau kepentingan dengan partai politik? Muncul pertanyaan itu, maka kita buat penelitian seperti ini. Dan hasilnya saya kaget gitu ya. Gitu segininya gitu loh, rendahnya gitu loh. Segini tidak terikatnya dengan sebuah gagasan, dengan sebuah platform hubungan antara pemilih dengan partai politik. Kalaupun rendah ya jangan beginilah rendahnya. Jangan pohon beringin lah yang top of mind gitu loh. Jangan burung gitu ya. Jangan warna kayak begitu. Gagasan apalah gitu ya. Kayak PKS saya memujinya. Dia masuk gitu ya. Tokohnya itu di bawah direpresi oleh gagasan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi platformnya lebih ada di situ. Itu lebih jelas gitu loh PKS itu sebagai partai politik. Dan mungkin lebih sustainable ya. Karena tadi kata Mas Saiful ya institusi harus lebih panjang umur. Lebih panjang umurnya, betul. Orang. Kalau dia udah membangun kekuatannya di institusinya dan gagasannya. Cukup stabil, suaranya 7-8% kayak begitu kan ya. Betul. Ya, cuma itu tadi segmennya. Partai politik kan ingin menang suara banyak. Jadi ini tantangan lain dari PKS setelah dia juga punya platform. Tapi ada juga ketakutan dengan platform ini karena jadi eksklusif dan dia tidak masuk pada segmen yang lebih luas gitu kan. Ini keinginan sebagian dari elit PKS sendiri. Bagaimana caranya PKS menjangkau seluas-luasnya pemilih. Nah, itu tantangan. Di satu sisi warna basis keagamaan, di sisi lain pemilih yang lebih inklusif, yang lebih luas secara nasional. Walaupun sebenarnya in a way dalam demokrasi sih bagusnya ada variasi ya. Khawatirnya kalau semua orang berusaha untuk menjadi pasar yang luas, maksudnya untuk menjangkau pasar yang luas malah jadi seperti tadi ya, menjadi burung dan pohon gitu ya. Maksudnya ya kan, karena dengan itu jadi lebih inklusif nih, semua bisa gitu. Setuju. Jadi sedangkan itu not really good thing kan buat demokrasi. Kita ada 9 partai, Kita berharap masing-masing partai itu ada ciri khasnya, kan begitu. Kalau enggak kan buat apa? Iya kan? Buat apa? Kan sama aja akhirnya. Kita minta, PKS sudah punya ciri khasnya. Nah, sekarang PDI Perjuangan. Selama ini, dugaan saya, PDI Perjuangan itu partai yang brand sebagai partai wong cilik itu kuat. Dugaan saya selama ini. Ternyata enggak gitu loh. Golkar sebagai development party gitu ya. Partai yang pro pembangunan. Kesejahteraan sebutlah begitu ya. GDP, economic growth. Iya, economic growth yang gitu-gitulah isinya kan. Kan itu yang sering diomongin sama partai, tapi itu nggak nyambung ke pemilih. Semua itu kira-kira begitu kan. Iya. Oke, kita tapi masih mau optimis ya tetap ya Mas Saiful. Mudah-mudahan ke depannya. Nggak tahu lah saya. Oke, ya udah biar aku aja yang optimis. Ya mudah-mudahan teman-teman yang bekerja di literasi politik. Dengan data ini bisa terbantu juga untuk melihat lapangannya seperti apa dan mungkin bisa come up dengan strategi untuk membantu memperbaiki atau improve lah situasi ini. Cukup dulu episode kali ini, sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.